Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran tematik di tema 3, ya, kegiatanku sehari-hari. Nah, hari ini kita akan masuk ke subtema 2, ya, tugasku sehari-hari di sekolah. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita belajar bersama. Tugasku sehari-hari di sekolah. Tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, ayo amati gambar di bawah ini. Nah, ini adalah sekolah SDN Nusantara 01, ya. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Nah, itu tadi ya, sekolah Edo. Nah, ini adalah denah, ya. Mari kita amati lagi denah tempat sekolah Edo. Nah, ini adalah tempat sekolah Edo di mana sebelah kanan dan kiri sekolah Edo terdapat sawah. Kemudian di seberang jalan sekolah Edo ada rumah warga, toko, puskesmas, fotokopi, balai kelurahan, ya, di seberang jalan sekolah Edo. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, itu tadi ya, di mana sekolah tempat Edo itu ada yang berangkat dengan jalan kaki, ada yang diantar oleh orang tuanya, ya. Jaraknya itu adalah sekitar 5 km. Nah, mari kita menjawab pertanyaan sesuai denah. Nah, sesuai denah yang kita baca itu tadi ya, yang kita lihat. Nah, ini namanya denah ya. Denah itu adalah gambar atau letak suatu tempat ya. Kegunaan denah. Nah, kalau kegunaannya denah itu untuk mengetahui letak suatu tempat. Ya, ini namanya denah ya. Itu kegunaannya denah agar kita mengetahui letak suatu tempat seperti ini ya.
Mari kita menjawab soal sesuai denah dan teks bacaan yang kita baca tadi. Nah, pertanyaan pertama, SDN Nusantara 01 terletak di jalan. Nah, di jalan mana tadi? Di Jalan Nusantara. Nah, kemudian pertanyaan kedua, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat sawah ya, yang kita lihat di denah tadi terdapat sawah. Di seberang SDN Nusantara 01 terdapat, nah, di seberangnya ya terdapat ada toko, rumah warga, fotokopi ya di sana. Kemudian tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas. Nah, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah toko ya, sesuai denahnya. Kemudian tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan. Di balai kelurahan adalah fotokopi. Kemudian jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah kira-kira 5 km ya. Kemudian siswa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, ada yang diantar orang tuanya ya, ada yang memakai angkutan umum. Nah, itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Sesuai dengan nah tadi, tempat di antara fotokopi dan puskesmas itu adalah ada toko, rumah warga ya. Di situ ada toko dan rumah warga. Kemudian pertanyaan ke-9, sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Apa di situ tadi ya? Ada toko, rumah warga, dan fotokopi ya. Kemudian sebutkan nama tempat dua bangunan sebelah kanan puskesmas. Sebelah kanan puskesmas sesuai denah tadi itu adalah ada toko, bangunan toko, dan rumah warga. Nah, itu tadi ya. Kemudian ini amatilah lingkungan sekolahmu dengan cermat ya. Gambarlah dan jelaskan letak sekolahmu. Nah, kalian bisa menggambarkan letak sekolah kalian ya. Kan sekolahnya di Lambing. Kemudian ada masjid seperti itu, di seberangnya ada warung. Nah, seperti itu ya, bisa menggambarkan di sini. Ya, setelah kalian mengamati sekolah kalian, bisa kalian menjawab soalnya di sini. Ya, kalian bisa menjelaskan ya, nama sekolahku apa, MI Nikmatul Ulum, alamat sekolahku adalah Jalan Tran Kalimantan, seperti itu ya. Kalian bisa menjelaskannya di sini kalau kalian sudah mengamati, itu maksudnya di sini. Nah, mari kita lanjutkan. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Nah, ini dia ya. Siti, Dayu, dan Udin. Beni. Ya, Siti, Dayu, dan Beni. Mereka membawa uang saku itu dengan pecahan yang berbeda-beda. Mari kita lihat ya. Siti, nah ini uang Siti ada 500, 500, 500, 500. Nah, ini dia ya. 500-nya sebanyak 4 ya. Jadi bisa kita juga dengan perkalian 4 ya. 4 keping uang logam dikali 500. Nah, sekali jumlahnya ini ya. 4 kali 500 sama dengan 2000. Nah, kemudian uang Dayu 2 kali 500. 2 kali 500 adalah 1000 ya. Kemudian 5 kali 200. Ada 200-nya ada 5 keping. Nah,
jadi 5 kali 200 sama dengan 1000. Berarti total total uang Dayu itu 1000 tambah 1000 sama dengan 2000. Kemudian uang Beni. Nah, uang Beni 1 keping 1000, 1 keping 1000. Nah, berarti 2000 ditambah 1000 total semuanya sama dengan 2000. Uang Siti dan jadi uang Siti, Dayu dan Beni bernilai sama, yaitu 2000. Akan tetapi berbeda pecahannya, ya. Berbeda pecahannya, sama-sama 2000 tapi ada yang 200-an, ada yang 500-an, seperti itu ya. Berbeda kepingannya. Mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, di sini ini ada 100 rupiah, ada 100 rupiah. Nah, ini jumlahnya 200 rupiah. Nilai uangnya seperti ini tulisannya ya. 200,00. Nah, ini cara penulisan uang yang bernilai 200. Nah, kemudian ini juga 600 rupiah. Ada 500-annya 1, 100-annya 1. Ya. Jadi nilai uangnya 600 rupiah. Cara penulisannya seperti ini. 600,00. Nah, begitu juga ini ya. 400 rupiah. Nah, seperti ini ya. Pecahannya aja yang ada yang 500, 100. Nah, ini 400 rupiah, ada 100-annya 2, kemudian 200-nya 1. Nah, jadi nilai uangnya 400. Nah, ini untuk mengucapkannya ya. Kalau menulisnya seperti ini, tapi kalau kita membaca mengucapkannya ya, ini tulisannya nilai uangnya. Pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Nah, ini ada 500, ini 1000. Mana yang bernilai sama ya? Mari kita lihat. Nah, ini ada 500 ditambah 200, 700 jadinya ya, tambah 100, 800 tambah 200 jadi 1000. Nah, ini adalah nilainya ya, jumlahnya ada 1000 rupiah. Berarti mana temannya yang sama? Berarti kalian bisa menghubungkan dengan garis ke sini. Nah, ini nilai pecahannya yang sama. Ke sini ya. Pecahan uang logamnya yang sama. Kemudian yang 500, mana kita cari? Ini 500. Nah, 200. Berarti ini tidak ada ya. Nah, kalau ini ada 200 ditambah 100, 300 tambah 200 jadi 500. Berarti nilai pecahannya yang sama adalah ini. Ya, bisa hubungkan dengan garis seperti itu. Di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Gerak dasar tari. Nah, ini ya gerakan-gerakan ya bisa dilakukan dengan gerak keseharian ya. Gerakan-gerakan gerak dasar tari itu bisa dilakukan dengan gerak keseharian kita ya. Nah, ini dia gerak dasar tari. Nah, gerak yang pertama posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap. Nah, kemudian posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Nah, kemudian gerak selanjutnya gerak menekuk tangan ke samping. Nah, seperti ini ya, menekuk tangan ke samping. Kemudian gerak menekuk tangan ke atas. Nah, ini ke atas. Dan posisi selanjutnya posisi kaki berjingkat atau berjinjit ya, seperti ini berjinjit. Gerak mengangkat kaki. Nah, ini dia. Kemudian gerak selanjutnya gerak menekuk tangan ke depan. Ke depan, ini tangannya ke depan. Posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Nah, ini ya. Nah, posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegap. Nah, inilah gerakan-gerakan dasar dalam tari. Nah, itu tadi gerakan-gerakan dasar dalam tari.
Untuk pembelajaran tematik pada hari ini mungkin itu saja ya untuk pembelajaran pertama ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.